Kalau teman-teman lagi nyari medium hatchback, itu kan segmen tersebut diisi oleh Toyota Yaris, kemudian Honda Jazz, Volkswagen Polo, dan juga Mazda 2. Tapi harga-harga mereka itu harganya di atas 200-an atau di bawah 200-an. Kecil teman-teman. Nah itu kan mahal nih. Sekarang gue mau ngasih sebuah alternatif kalau teman-teman mau nyari hatchback dengan harga di bawah 200 juta. Jadi unitnya ini adalah sebuah Baleno hatchback tahun 2018. Yang harganya berapa? Nanti kita sebutin teman-teman. Makanya tonton terus nih. Dan pasti penasaran kan mobilnya seperti apa? Kok bisa lebih murah daripada rivalnya teman-teman? Langsung kita kepoin aja mobilnya seperti apa. Yuk. Baleno, kalau teman-teman besar di tahun 90-an gitu ya, mungkin nggak asing dengan nama Baleno teman-teman. Jadi Baleno itu kalau kita sedikit mengulas sejarahnya ya, Baleno itu pertama kali itu wujudnya itu sedan teman-teman. Pertama kali itu di tahun 95 atau 96 gitu. Kemudian di tahun 2003 dia berganti generasi teman-teman. Tapi sebelum di 2003 si Baleno generasi pertama juga mengalami facelift di tahun 2000. Kalau nggak salah namanya Baleno Millennium gitu, seingat gua ya. Kemudian yang tadi gua bilang di tahun 2003 dia berganti generasi ini. Artinya generasi kedua muncul di Indonesia. Yang kalau teman-teman ingat ya, itu depannya itu mirip Suzuki Airio, tapi Suzuki Airio yang disedankan teman-teman gitu. Kemudian di tahun 2008 dia muncul generasi ketiga. Nah, di tahun 2008 itu kan di Indonesia ada Suzuki SX4 tuh, dan Baleno kembali mengambil basis dari saudaranya. Artinya depannya sama kayak SX4, belakangnya itu bentuknya sedan. Jadi depannya SX4, belakangnya tapi dalam bentuk sedan. Dan penjualannya tidak terlalu bagus. Makanya di tahun 2010 SX4 sedan atau Baleno itu didiscontinue. Baru kemudian di tahun 2015 tapi masih di luar negeri itu Baleno generasi keempat diluncurkan dengan bentuknya berubah. Artinya kalau awalnya Baleno itu formatnya sedan, tapi di tahun 2015 atau di generasi keempat itu formatnya berubah menjadi sebuah hatchback teman-teman. Kemudian sampai tahun 2017 baru ada di Indonesia. Artinya di tahun 2017 itu Suzuki baru menghadirkan si Baleno generasi keempat ke Indonesia dengan skema CBU dari India. Artinya mobil ini mobil India teman-teman. Bentuknya ya kayak gini. Lekukannya tuh India banget gitu. Cuing 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 gitu. Ya soal desain sih selera ya. Cuman kalau gue ya so-so aja gitu. Nggak ada yang atraktif banget. Dan bagian depannya ini grillnya emang kecil banget, terus ada motif-motif kayak honeycomb gini, kemudian ada di sini chrome seperti ini, yang ini garisnya yang gue lihat itu kesannya nyambung gak sih die running light ya atau DRL, tapi sebenarnya ini ada putus ya tuh, nggak nyambung tuh, putus seperti ini, kenapa nggak ini tuh disambungin aja begini gitu, ini patah begini tuh kayak gitu. Ini anehnya seperti ini nih Baleno pas awal gua lihat waktu itu. Dan ini headlampnya udah HID, lampu sennya tapi masih bohlam biasa, dan fog lampnya juga masih bohlam biasa teman-teman. Di bawahnya dia ada front skirtnya ini, dan ini kalau biasanya mobil-mobil hatchback ya, beberapa temen gua mengeluhkan ininya mentok kalau di jalan jelek gitu, tapi ini mah nggak bakal mentok karena ini tinggi teman-teman. Dan ground clearance mobil ini terhitung tinggi untuk kelas hatchback.
dia punya ground clearance itu sekitar 170 mm, jadi aman lah. Dan ini nggak bakal gasruk nih, front skirt kayak ini, front skirtnya ini aman lah. Nah itu aja sih sebenarnya di bagian depan teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya seperti apa sih Baleno hatchback ini. Yuk, lakukan bodinya tuh emang agak India gitu. Cuing, seperti ini teman-teman. Ada di sini list chrome, kemudian di sini sudah di blackout nih pilar A-nya, dan dia udah smart entry. Artinya teman-teman udah nggak perlu ngotak-ngatik kunci dengan anak kunci di sini, tapi tinggal pencet aja seperti ini teman-teman. Tuh, misalkan kalau teman-teman pencet sekali, itu bagian pintu driver doang yang membuka kuncinya, dan kalau teman-teman pencet ya 2 kali, itu dia all the doors will be opened. Artinya semua kuncinya bakal terbuka. Cukup bisa diapresiasi nih fitur kayak gini, karena ya lebih bikin kita gampang untuk masuk ke dalam dan nggak perlu repot-repot ngeluarin kunci teman-teman. Spion oke, dia emang ketika mesinnya dimatiin dia belum auto retract teman-teman, tapi udah electric retractable, ada pencetannya di dalam. Spionnya ini nempel di body nih. Tuh, seperti ini. Lumayan cakep. Ada lampu sennya di sini, dan oh ya, bannya nih. Bannya nih masih ban aslinya nih, mereknya Apollo. Nah, bannya nih pakai profile ban 19555 ring 16 teman-teman. Agak kurang keluar dikit ya. Mungkin ini kalau diganti peleknya ya dengan yang agak keluar dikit, mungkin sedikit lebih baik lah looksnya kalau dari samping. Tapi itu in my opinion aja. Remnya juga udah cukup bisa diapresiasi karena remnya udah ABS dan EBD. Walaupun cakramnya itu cuma di depan, tapi di belakangnya dia masih tromol teman-teman. Nah seperti itu aja di bagian sampingnya. Sekarang kita coba tengok ke bagian belakang. Di bagian belakang ya kayak gini, dan sedikit yang gua lihat agak-agak gimana adalah di sini satu, chrome-nya ini terlalu mencolok banget di bagian sini, dan ini seperti Civic Type R ya, karena dia spoilernya seperti ada dua tuh seperti ini ya, mirip-mirip aja sih. Kemudian di sini ada lampu remnya juga, ada rear defogger, ada sensor parkir 1 2 3 4, dan lampunya ini udah LED. Tapi di sini lampu sen dan lampu mundurnya itu masih bohlam biasa. Dan untuk ngebuka bagasinya itu teman-teman tinggal pencet sekali. Ini masih ngunci tadi ya. Sekarang kita coba buka sekali, kemudian kita pencet. Nah, udah kebuka deh. Jadi cukup praktis teman-teman. Bagasinya ini emang agak ke dalam, artinya ini mobil tinggi nih kesininya. Jadi ketika teman-teman membawa sebuah koper yang agak berat gitu ya, itu agak PR untuk ngebawa dari atas ke bawah ke bagasi ini, maksud gua, karena ininya tuh tinggi, jadi butuh sedikit effort teman-teman. Walaupun di sini bagasinya emang cukup lega sih, dan bangku tengahnya juga bisa kita lipat sehingga membuat sih bagasinya ini jadi lebih luas volumenya. Itu aja di bagian bagasinya. Sekarang kita coba cari tahu bagian interior dari si Baleno hatchback tahun 2018 ini. Yuk. Nah, sekarang gua udah di dalam kabin si Baleno hatchback tahun 2018 teman-teman. Layout dashboardnya ya begini aja, plain aja gitu, nggak banyak lekukan-lekukan yang bikin dia terlihat gimana gitu. Ini intinya desainnya ya udahlah, cari aman aja, tapi nggak masalah sih menurut gua, masih bisa sedikit diterima oleh mata, nggak gimana
gimana teman-teman? Materialnya oke, dia emang masih plastik begini, tapi ini finishing detailnya tuh lumayan rapi ya pada waktu itu. Dan ketika mobil ini udah berapa tahun nih, dari 2018, itu emang masih solid gitu, masih belum banyak bunyi yang retel gimana layaknya mobil yang udah berumur gitu. Dan dia udah punya airbag di kedua sisi nih, baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang bagian kanan depan teman-teman. AC-nya dia juga udah digital dan pengoperasiannya cukup gampang gitu, nggak banyak neko-nekonya, tinggal pencet di sini ya udah adem gitu AC-nya, nggak banyak yang ngeribetin banget pengoperasional dari air conditionernya ini. Tuh udah auto climate juga. Terus di sini ada beberapa mode nih, tuh mode arah semburan, kemudian juga besaran fan speednya. Interface-nya seperti ini, kayak sayap seperti ini teman-teman. Kemudian di sini juga ada pencetan buat rear dan front defogger. Di sini ada tombol dummy nih, nggak tahu apa ini. Dan ini ada tombol hazard dan tipnya. Di sini touchscreen, walaupun kayaknya ada juga yang waktu awal-awal itu tidak seperti ini. Nggak tahu deh, ini kayaknya emang pabrik dari Suzuki juga, tapi aftermarket. Tapi ini kayak dulu tuh ditawari oleh beberapa sales, mau diganti nggak jadi touchscreen head unitnya. Kemudian di sini ada untuk nyimpen botol, semacam kayak cup holder gitu. Tuh bisa dibuka juga ini ya, tuh kalau ini dibuka bisa lebih lebar ruang penyimpanan yang di sininya teman-teman. Kemudian di sini ada power outlet, kemudian di sini ada aux dan USB untuk si head unitnya ini. Kemudian tuas transmisinya yang Matic 4 percepatan konvensional biasa, dia belum ada mood manualnya ya, atau triptonic kayak rivalnya tuh Honda Jazz. Dia kan udah sedikit terhibur dengan triptonic, tapi ini belum ada. Dan rem tangan juga masih pakai otot seperti ini, tapi gue suka sih model rem tangan yang masih begini gitu, masih pakai otot, masih kerasa dan masih kerasa laki sekali gitu. Sun visor, wow, belum ada kacanya, tapi di sini ada buat nyimpan kartu seperti ini. Di bagian penumpang udah ada sun visornya, tapi belum ada lampu baca di sini tuh seperti ini. Kemudian di sini kaca spion untuk melihat ke belakang, ada cetak-cetakan untuk day and night view-nya. Terus joknya ini bahannya seperti ini, bahannya kain seperti ini yang enak aja gitu. Di sini ada semacam penyanggahnya nih, kalau kita lagi jalan di jalanan yang berkelok-kelok, di sini semacam ada support untuk lebih nyaman berkendaranya gitu. Walaupun ya ini agak kurang maju sedikit gitu, mungkin will be better. Udah punya pengaturan untuk height adjuster, walaupun masih di pompa seperti ini, tapi nggak masalah. Kemudian bisa di reclining dan sliding. Tapi untuk pengaturan height adjusternya baru ada di sisi pengemudi. Sementara di bagian penumpang depan itu tidak ada teman-teman. Cuman ada reclining dan sliding doang. Dan ini posisi duduknya terhitung tinggi sih, buat ukuran hatchback ini termasuk yang tinggi gitu driving positionnya. Walaupun ini udah gua atur ke bagian paling rendah, ini masih tetap gua ngerasa sih agak tinggi. Oh ya, ruang akomodasi di sini juga ada, walaupun kecil nih di sini, dan ini dilapis kulit sintetis seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk handrest, walaupun ya kurang maju sedikit nih, tapi oke lah seperti ini. Lumayan ngebantu juga. Dan di sini ruang penyimpanan juga, dan tuh masih ada buku manualnya. Ini mobil tangan pertama teman-teman. Lanjut lagi ke bagian setirnya. Oke, setirnya ini 3 spokes begini, udah ada pencet-pencetan buat ngatur si head unitnya ya, artinya volumenya dan mode fitur-fiturnya bisa diatur dari si setirnya ini. Tuh lumayan lah, ada hiburannya jadinya jempol kalian kalau bosan nyetir.
Dan ada pengaturan Bluetooth buat ngangkat telepon dan buat mematikan telepon. Udah cukup oke sih. Setirnya juga udah kulit, udah cukup enak digenggam gitu, dan walaupun ini belum flat button ya. Kalau R3 tuh udah flat button nih setirnya. Dan udah airbag seperti yang gua bilang tadi. Dan yang cukup bisa diapresiasi dari setirnya adalah selain dia udah tilting, dia juga udah teleskopik teman-teman. Dan teleskopiknya nih lumayan teleskopiknya lumayan jauh gitu, nggak cuman yang mantesin doang, tapi ya ini emang bener-bener oke gitu teleskopik dan tiltingnya. Karena ada beberapa yang harganya di atas dia itu tidak punya fitur teleskopik teman-teman. Ini cukup oke sih, Baleno oke lah kalau buat kenyamanan gitu. Oh ya, dia udah nggak pakai anak kunci buat nyalain ya, jadi dia udah keyless nih, udah tinggal pencet mesinnya nyala. Lumayan bikin praktis, dan fitur ini cukup diapresiasi untuk mobil dengan harga di bawah atau lebih murah dari rivalnya. Fitur keyless ini udah cukup bisa diapresiasi. Di bawahnya ada manual leveling untuk ketinggian headlampnya teman-teman, dan instrumen cluster speedometer. Oke, di sini RPM-nya emang masih berupa analog seperti ini, masih jarum-jaruman, speedometer juga, fuel gauge juga, dan penunjuk panas mesin atau temperatur mesin juga masih analog seperti ini. Di tengahnya ada multi information display teman-teman. Kemudian ada average fuel economy, kemudian range BBM. Ini kayak R3 ya, tuh seperti ini. Tuh ada driving time, ada jam seperti ini, dan ini seperti R3 juga ada gimmick torque dan power. Ada indikator torsi dan power yang kalau teman-teman gas nih, tuh dia ada indikator naik gitu, torsi dan power ya, gimmick sih. Lanjut lagi ada beberapa fungsi nih kalau teman-teman pencet nih selama 3 detik ini sama juga seperti R3 tuh. Ada beberapa menu yang bisa teman-teman set ya, seperti distance unit mau kilometer atau mile, fuel economy, language, fuel reset, dan lain teman-teman. Intinya seperti itu. Indikator speedometernya yang ini MID-nya emang mirip-mirip kayak si R3 teman-teman. Oke, kita pindah ke door trim. Di door trim memang di sini plastik, tapi yang gua suka ya, untuk bagian yang penting nih, sandaran tangan, dia sudah ada empuk-empukannya teman-teman. Tuh bahan seperti ini dan empuk. Lumayan oke sih di sini. Bahan yang empuknya ditaruh di bagian yang emang perlu empuk gitu tangan ini. Oke gitu. Kemudian di sini ada aksen silver seperti ini, dan pencet-pencetan power window-nya di sini autonya emang masih di sisi pengemudi doang teman-teman. Ada pencetan buat lock door-nya. Dan yang gue sayangkan dari Baleno ini salah satunya adalah dia tidak punya fitur auto lock teman-teman. Jadi teman-teman harus mencet sendiri nih pengunci pintunya. Kenapa nggak dibikin auto lock gitu ya? Karena itu gua rasa penting sih gitu. R3 juga kayaknya di beberapa nggak ada gitu. Bahkan R3 yang sebelum hybrid tuh, yang kita pernah bikin reviewnya, yang pernah gue bawa ke Jawa Timur, gue cukup heran karena kok itu mobil tidak punya fitur auto lock gitu. Harusnya diperbaiki nih Suzuki ini. Itu aja sih sebenarnya di bagian depan ya. Dan di bagian tengah itu yang surprisingly buat gue adalah kabinnya lega teman-teman. Jadi gue yang biasanya punya masalah di legroom itu, di sini legroom gue masalahnya itu terselesaikan. Artinya gue masih punya sedikit space untuk memanjakan legroom gue yang biasanya dihimpit oleh kursi bagian depan. Dan anyway gue tingginya 180 cm. Di belakang proporsi bangkunya itu 60-40. Sayangnya di belakang tidak ada
hand rest ya atau arm rest gitu buat mengistirahatkan kalau bagian tengahnya tidak dipakai untuk penumpang. Dan headrestnya itu ada 3 di bagian kiri, tengah, dan kanan. Dan satu lagi nih yang cukup gua apresiasi adalah di bagian tengah itu sabuk pengamannya. Maksud gua di bagian tengah-tengah dari kiri dan kanan itu seat beltnya juga udah 3 titik teman-teman, karena biasanya di bagian tengah itu dianaktirikan dengan seat belt yang cuma 2 titik, tapi di Baleno ini ada 3 titik. Good job lah. Dan sayangnya di sini ada tonjolannya sih. Tonjolannya agak sedikit ngeganggu, dan ini nih konsol ini, glove box ini emang agak mundur. Jadi kalau teman-teman duduk di sisi tengahnya ini itu emang agak sedikit kurang comfort ya, kurang nyaman. Itu aja sih di bagian belakangnya teman-teman. Yang kabinnya cukup lega. Walaupun nih kalau teman-teman setinggi gua ya itu lama-lama ke belakang tuh headroomnya itu lama-lama agak ngepas teman-teman. Dan bangkunya tuh fix di belakang, nggak bisa di reclining lagi. Itu aja. Sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya. Oke, ini bagian mesin dari si Baleno hatchback. Kayak gini nih engine bay-nya teman-teman. Mesinnya punya kode K14B, di mana mesin itu juga digunakan di R3 yang lama tuh, sebelum R3 yang tahun 2017 itu dia pakai mesin K14B juga teman-teman. Mesin ini punya output tenaga sebesar 90,3 horsepower dan torsinya 130 Newton meter teman-teman. Tuh engine bay-nya seperti ini, banyak yang apa ya, ruangan-ruangan yang kosong, bahkan kita bisa ngelihat ke aspal teman-teman. Tuh aspalnya kelihatan dan belum ditutup dengan cover mesin nih. Kalau ditutup dengan cover mesin mungkin bakal terlihat lebih rapih dan lebih baik. Dan mobil ini front wheel drive. Itu aja di bagian mesinnya teman-teman. Dan kesimpulannya adalah untuk harga segini ya, 170-an juta harganya ini mobil. Kalau dibanding rival-rivalnya ya, hatchback lain seperti Honda Jazz, kemudian Toyota Yaris, Mazda 2, dan VW Polo, itu ini bisa dibilang paling murah juga di antara mereka-mereka itu. Dan setirnya nih kalau teman-teman di dalam kota ini enak banget buat bermanuver. Setirnya enteng banget teman-teman. Dan power steeringnya ini juga udah electric power steering, udah EPS ini mobil, jadi enteng banget lah. Tapi kalau di kecepatan tinggi nih yang gua rasain ya, yang gua rasain ini emang agak kurang friendly ya, karena setirnya terlalu enteng. Cuman kalau di kecepatan low to mid gitu ya, kecepatan rendah sampai sedang buat di dalam kota ini oke banget gitu. Dan satu lagi nilai plus dari si Baleno ini, balikin adalah dia punya konsumsi bahan bakar yang irit banget teman-teman. Jadi ini kalau dalam kota bisa 113 atau 114, even more gitu kalau teman-teman keluar kota dengan kaki yang sekolah gitu, nggak main bejek-bejek begitu, ini bisa sangat irit, bisa 117 atau lebih mungkin kalau kakinya sekolah. Dan soal perawatan ya sama lah ya kayak R3 gitu, gampang lah ini Baleno. Nih tuh buat nanjak dia torsinya enak banget teman-teman, transmisinya cukup baik gitu, mesinnya enak banget kalau buat apa di jalan-jalan seperti ini nih, nanjak gitu ya. Nih gua dikit jalan, gua gas dikit, mesinnya tuh langsung nyaut. Jadi torsinya udah main di bawah. Dan kalau buat di dalam kota
gitu ya, yang butuh stop and go, mobil ini cukup bisa diajak berkompetisi gitunya. Artinya cukup agresif kalau di bawah stop and go, dan RPM bawahnya ini mobil emang langsung nyaut loh. RPM bawahnya emang langsung nyaut mobil ini. Dan kalau teman-teman minat sama mobil ini bisa langsung hubungin nomor di bawah ini. Kayaknya itu aja vlog dari gua, udah sore, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman nih sehat-sehat selalu, dan apapun mobil teman-teman yang teman-teman pengen miliki itu bisa segera dimiliki gitu. Artinya rezekinya diberkahi dan bisa membeli mobil yang teman-teman miliki. Sip. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.